Tunu Pratama Jaya. Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di Rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di Rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan, Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia Luiz Inácio Lula da Silva tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya ditakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom, pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman, menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam, ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom, pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman, menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunung Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunung Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia Luiz Inácio Lula da Silva tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi.
Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom, pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman, menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas.
Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara.
Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam, ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM.
Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Yan Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia Luiz Inácio Lula da Silva tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam.
Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam, ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia Luiz Inácio Lula da Silva tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi.
Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025.
Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris.
Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam, ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis.
Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.
Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia Luiz Inácio Lula da Silva tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi.
M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunung Pratama Jaya. Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra, juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri
Yan Mangandar menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Wisri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar M lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil.
Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia Luiz Inácio Lula da Silva tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam.
Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunung Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra, juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025.
Saat kesurupan, Wisri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil.
Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia Luiz Inácio Lula da Silva tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam.
Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra, juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025.
Saat kesurupan, Wisri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Wisri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Wisri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil.
Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam.
Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunung Pratama Jaya. Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia Luiz Inácio Lula da Silva tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra, juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025.
Saat kesurupan, Wisri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil.
Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam.
Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra, juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025.
Saat kesurupan, Wisri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian,
pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia Luiz Inácio Lula da Silva tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua.
Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra, juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok.
Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya.
Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia Luiz Inácio Lula da Silva tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP, House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Sang dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM memperoleh Presiden untuk Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasa tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia Luiz Inácio Lula da Silva tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam.
Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam, ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi.
Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Yan Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom, pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman, menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025.
Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris.
Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam, ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025.
Saat kesurupan, Wisri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Wisri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Wisri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian,
pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia Luiz Inácio Lula da Silva tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua.
Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra, juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok.
Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya.
Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia Luiz Inácio Lula da Silva tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM.
OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra, juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan.
Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo.
kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM.
OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan.
Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar M lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo.
kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Yan Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di Rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di Rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025.
Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunung Pratama Jaya. Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra, juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB.
Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di Rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya.
Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom, pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut.
Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra, juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025.
Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di Rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar M lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut.
Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya ditakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom, pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut.
Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra, juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025.
Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di Rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar M lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam, ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut.
Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom, pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut.
Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra, juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025.
Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di Rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan, justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut.
Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya ditakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bid Propam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di Rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di Rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut.
Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra, juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025.
Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di Rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya Yan Mangan Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan dua jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunung Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya.
Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua.
Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam, ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya ditakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom, pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman, menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra, juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan, justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia Luiz Inácio Lula da Silva tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra, juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam, ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom, pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman, menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunung Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya ditakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia Luiz Inácio Lula da Silva tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra, juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunung Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya ditakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra, juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam, ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia Luiz Inácio Lula da Silva tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya ditakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom, pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman, menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam, ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom, pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman, menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra, juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Yan Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam, ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunung Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom, pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman, menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam, ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya ditakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom, pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman, menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia Luiz Inácio Lula da Silva tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra, juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan, justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya ditakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra, juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom, pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman, menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di Rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di Rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan, Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia Luiz Inácio Lula da Silva tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bid Propam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya ditakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom, pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman, menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam, ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunung Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan, justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia Luiz Inácio Lula da Silva tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya ditakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom, pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman, menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam, ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom, pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman, menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra, juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan, justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia Luiz Inácio Lula da Silva tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam, ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom, pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman, menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya ditakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Misri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi. Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Hanif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Hanif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia Luiz Inácio Lula da Silva tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi. Kepalanya dilakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra, juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi. Kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi menyebabkan dua atasannya, Kompol Made Yogi dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka. Selain keduanya, seorang perempuan yang menemani Kompol Yogi, M, juga jadi tersangka. M kini ditahan di rutan Polda NTB sama seperti dua tersangka lainnya. Melalui kuasa hukumnya, Ian Mangandar, M, lalu mengungkapkan kronologinya. M mengaku diajak liburan oleh Kompol Yogi ke Gili Trawangan selama 2 hari, yakni 16 hingga 17 April 2025. Selain akomodasi dan transportasi, M juga diberi imbalan 10 juta rupiah untuk menemani Yogi.
Dia tiba di Pelabuhan Senggigi, Lombok Barat pada Rabu 16 April 2025. Saat itu, M dijemput Yogi bersama Brigadir Nur Hadi yang menjadi sopir. Haris sudah berada di dalam mobil bersama pasangan wanitanya, MP. Mereka berlima menuju Gili Trawangan menggunakan kapal cepat melalui Pelabuhan Teluk Nara. Kelimanya menginap di tempat berbeda. Kompol Yogi dan M di Villa Tekek di The Beach House Resort, sedangkan Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi, dan MP di Natia Hotel. Tapi lokasi kedua tempat itu berdekatan dan peristiwa nahas itu terjadi menjelang malam. Semua kumpul di Villa Tekek dan mengonsumsi pil Riklona, obat penenang, dan ekstasi dari Kompol Yogi. Dalam pengaruh obat-obatan, M melihat Brigadir Nur Hadi mendekati MP, pasangan Ibda Haris. Tidak lama MP dan Ibda Haris masuk ke kamar. M lalu melihat Nur Hadi berendam di dalam kolam. Ia juga sempat merekam Nur Hadi berendam. M kemudian menuju kamar mandi dan ketika kembali ke area kolam, ia melihat kondisi Nur Hadi. M lalu membangunkan Yogi yang tidur untuk mengevakuasi Nur Hadi dari dasar kolam. Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan tugas ke Wapres Gibran Rakabuming Raka menangani Papua. Wacana itu menuai komentar menohok dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM. OPM mempertanyakan kualifikasi Wapres Gibran. Hal itu disampaikan juru bicara OPM, Sebi Sambom pada Rabu 9 Juli 2025. Ia mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran. Namun, Sebi Sambom meragukan Gibran bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan Sebi Sambom menyebut anak ingusan seperti Gibran tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana. Sebaliknya, jubir OPM ini menyarankan agar Prabowo membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Di satu sisi, Gibran mengaku siap ditugaskan Prabowo untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua. Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin. Sebagai pembantu Presiden, Gibran mengaku siap ditugaskan dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam penugasan khusus dari Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Seorang nelayan di Jembrana, Bali, Miftahul Rahman menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan korban tenggelamnya KMP Tunung Pratama Jaya. Anif, sapaan akrabnya, awalnya tak menduga bahwa dalam misi pencarian cumi-cumi di perairan Pebuahan justru menemukan jasad yang tengah dihinggapi burung-burung pada Rabu 9 Juli 2025. Akhirnya Anif memanggil teman nelayan lain karena tidak berani untuk mengevakuasinya dan memberikan jasad tersebut kepada petugas. Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari Presiden Republik Federatif Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Prabowo dijamu santap siang kenegaraan di Itamaraty, Kompleks Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, pada Rabu 9 Juli 2025. Dilansir dari setnek.go.id, jamuan santap siang ini merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil. Hal itu bertujuan untuk mempererat kemitraan strategis antara kedua negara. Jamuan kenegaraan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen itu mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin erat antara Indonesia dan Brasil. Bahkan kehadiran Prabowo dalam acara ini menjadi bagian penting dari diplomasi antar negara, termasuk antar negara yang mendukung penguatan kerjasama di berbagai sektor. Di antaranya sektor pertanian, pertahanan, teknologi, dan isu-isu global lainnya. Sebelumnya, Presiden Brasil juga tampak antusias menyambut Prabowo setibanya di Palácio de Planalto. Dalam tayangan YouTube, Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Luiz Inácio Lula da Silva, tampak menggenggam erat tangan Prabowo, kemudian menggandeng Prabowo untuk menuju ke dalam istana. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menghebohkan jagat maya. Pasalnya korban yang tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 pagi itu ditemukan dalam kondisi kepalanya terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Apa yang terjadi sebelum Arya Daru tewas? Penjaga toko rokok elektrik tepat di depan kamar kos mengungkap kesaksiannya terkait malam terakhir sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya. Rifki, warga yang sehari-hari berjaga di toko rokok elektrik tepat di depan rumah kos ADP, menyatakan tidak mendengar kegaduhan atau suara mencurigakan apapun pada Senin 7 Juli 2025 malam. Juga tidak menyadari ada hal yang mencurigakan terjadi ketika hendak menutup tokonya di malam sebelumnya, bahkan suara aneh. Arya Daru ditemukan tidak bernyawa pada Selasa 8 Juli 2025 pagi.
Kepalanya ditakban dan kondisi TKP terkunci dari dalam. Oleh Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi menyebut, terakhir kali korban kontak dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejak pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, keesokan harinya korban tak lagi bisa dihubungi. Kos tempat tinggal korban diketahui memiliki sistem keamanan ketat. Polisi belum menemukan tanda kekerasan ataupun barang yang hilang, namun otopsi tetap dilakukan di RSCM. Misri Puspitasari, wanita asal Jambi, menjadi tersangka kasus tewasnya anggota Bitpropam Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi. Misri adalah teman wanita yang disewa Kompol Imade Yogi untuk liburan sekaligus pesta di Lombok pada April 2025 lalu. Ada pula Ibda Haris Chandra juga tersangka dalam kasus tersebut. Kasus yang sudah berjalan 3 bulan ini ternyata menyimpan cerita mistis. Misri disebut sempat alami kesurupan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum istri, Ian Mangandar, menyebut bahwa kliennya kesurupan arwah Brigadir Nur Hadi saat diperiksa pada 29 Juni 2025. Saat kesurupan, Misri mengungkap nama pelaku pembunuhan hingga cara membunuh Brigadir Nur Hadi, dikutip dari Tribun Lombok. Tak hanya sekali, pertama saat Misri mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juni 2025. Sejak awal pemeriksaan, kondisi Misri sudah sangat rentan. Ia tak menyangka liburan pertama kalinya ke Lombok akan berakhir masuk bui. Ia saat ini telah ditahan di rutan Polda NTB. Misri Puspitasari diduga disewa oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemani berpesta di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB pada 16 April 2025. Ia diduga dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi Purusa untuk menemaninya berpesta bersama Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi.